Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi tentang kalimat pengandaian yang disertai dengan imperatif dan suggestion. Materi ini adalah materi kelas 12 semester 1. Ini adalah unit 2. Baik, di slide yang awal tadi kita melihat ada kalimat if you are there, you should bla bla bla. Dalam kalimat yang awal, yang pertama, if you are there, itu adalah sebuah kalimat pengandaian. Kemudian ada you should bla bla bla. Kita tahu penggunaan kata should itu bermakna memberi saran atau memberi perintah. Kemudian dalam slide ini kamu bisa lihat ada pertanyaan, what should I do if I visit Bali? Ini adalah sebuah pertanyaan yang membutuhkan jawaban berupa perintah atau saran. Bagaimana cara kita menjawab pertanyaan ini? Pertanyaan ini nanti akan dijawab berupa kalimat sebuah pengandaian yang disertai dengan perintah atau saran. Baik, jawaban yang kemungkinan akan muncul diantaranya adalah kalimat seperti berikut. Seperti gambar yang tampil, di situ ada kalimat you should serve the Kuta Beach. Nah, ini adalah sebuah kalimat perintah atau saran. Kemudian, jawaban lain yang bisa muncul adalah you can taste Balinese food. Ya, jawaban lain yang bisa muncul juga adalah you may live in an international hotel. Okay, now we go to the next slide. Please pay your attention to the following question. Ada kalimat pertanyaan seperti yang muncul di awal, yaitu what should I do if I visit Bali? Ya, apa yang harus saya lakukan jika saya mengunjungi Bali? Ada beberapa jawaban yang bisa kita pakai. Di sini jawabannya adalah kegiatan yang sama, tapi menggunakan cara-cara yang berbeda. Di sini ada cara 1 dan cara 2. Kamu lihat silakan jawaban yang muncul. Di sini yang pertama ada if you visit Bali, surf the Kuta Beach. Kamu lihat yang awal itu adalah kalimat pengandaian. Nah, kemudian yang kedua adalah kalimat perintah atau saran. Kita perhatikan dalam kalimat ini langsung menggunakan kata kerja 1 yaitu surf. Dalam hal ini kalimat ini bermakna sebagai perintah, itu untuk melakukan berselancar di pantai Kuta. Kemudian kalimat yang berikutnya sebagai jawaban yang dalam bentuk lain adalah if you visit Bali, you should surf the Kuta Beach. Jika kamu mengunjungi Bali, kamu harus berselancar di pantai Kuta. Jawabannya sama, tapi menggunakan cara yang berbeda. Tadi dalam kalimat yang pertama, kita lihat kalimat perintah langsung menggunakan kata kerja tanpa ada subjek ataupun kata modal ya. Kemudian untuk kalimat yang kedua, kamu lihat ada penggunaan subjek dan modal should. Nah, cara yang kedua ini kita menggunakan modal sebagai kata bantu yang bermakna perintah atau saran. Ada banyak kata kerja bantu dalam bahasa Inggris bernama auxiliary. Nah, auxiliary ini bersifat modal yang maknanya merujuk pada perintah atau saran. Dalam kalimat lain yang menggunakan kata kerja bantu modal yaitu kalimat yang ketiga. If you visit Bali, you have to surf the Kuta Beach. Oke, ada kata should dan kata have to. Itu adalah kata kerja bantu yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah perintah atau saran. Ya, baik anak-anak, di sini kita lihat slide yang berikutnya adalah rumus
How to make imperative or suggestion. Bagaimana sih cara membuat kalimat imperatif, kalimat perintah, atau kalimat saran ya, suggestion. Seperti kita lihat contoh kalimat jawaban yang tadi muncul, cara yang pertama adalah menggunakan kata kerja pertama di awal sebagai kata perintah atau sebagai kalimat perintah, kemudian kita tambahkan objek jika dibutuhkan. Dalam kalimat ini, dalam kalimat perintah dengan menggunakan cara ini, kita tidak perlu menyebutkan subjek ataupun tidak perlu menggunakan modal. Langsung menggunakan kata kerja dan kata kerjanya adalah kata kerja pertama. Kemudian cara yang berikutnya adalah menggunakan subjek, modal, kemudian verb 1. Verbnya harus verb 1 ya. Modal yang bisa kita gunakan di sini adalah ada kata should, can, may, have to, will, atau modal-modal yang lain yang mempunyai makna menyarankan atau memerintah. Kamu bisa cari ke sumber yang lain modal apa saja yang bisa kita pakai untuk membuat perintah atau saran. Tentunya itu adalah modal yang bermakna saran atau perintah. Baik anak-anak, ini kita sudah menuju bagian yang terakhir, yaitu mengerjakan latihan. Kamu akan menjawab sebuah pertanyaan yang sederhana. Nanti kamu akan membuat jawabannya harus berupa kalimat pengandaian atau if clause, if conditional, yang disertai dengan kalimat perintah atau saran. Kamu bisa menggunakan cara-cara yang sudah tadi kita bahas. Terserah kamu, bebas akan menggunakan cara yang mana. Kalau bisa memberikan jawaban dengan menggunakan cara yang bervariatif. Pertanyaannya satu ya, tapi nanti kamu bisa membuat jawaban lebih dari satu. Di sini adalah what will I do if I visit Cirebon? Katakanlah di sini ada orang selain dari Cirebon yang bertanya seperti ini. Nah, kamu sebagai orang Cirebon akan memberikan sebuah saran atau perintah kepada beliau untuk melakukan apa saja yang bisa dilakukan di Cirebon dengan menggunakan alternatif jawaban.